Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung apa yang akan terjadi ketika kita masuk ke dalam kubur? Banyak orang mengira bahwa kematian hanyalah akhir dari segalanya, padahal justru disitulah awal perjalanan yang sebenarnya. Alam kubur bukan sekedar tempat peristirahatan, melainkan sebuah gerbang menuju akhirat, tempat pertama kali seorang hamba akan merasakan balasan atas amal-amalnya. Bagi orang beriman yang taat, kubur bisa menjadi taman syurga yang penuh ketenangan. Namun, bagi mereka yang lalai, yang meninggalkan sholat, yang tidak peduli pada kewajiban utamanya kepada Allah, kubur justru berubah menjadi tempat penyiksaan yang sangat menakutkan. Begitu tanah mulai menutup tubuh, begitu para pelayat pergi meninggalkan liang lahat itu, maka suasana berubah drastis. Ruh yang tadi masih mendengar langkah kaki terakhir orang-orang, kini benar-benar sendiri. Gelap, sunyi, dingin dan menakutkan. Tidak ada lagi cahaya lampu, tidak ada lagi suara manusia. Hanya kegelapan yang menyelimuti dari segala arah. Pada saat itulah, dua malaikat yang dikenal dengan nama Munkar dan Nakir datang menghampiri. Bayangkan wujud mereka yang sangat mengerikan. Mata merah menyala, wajah garang, suara yang bergemuruh bagaikan petir. Mereka duduk di sisi kepala dan kaki, lalu dengan suara yang mengguncangkan hati, mereka bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan ini terdengar sederhana bagi orang yang di dunia selalu menjaga imannya. Tetapi bagi mereka yang lalai, terutama yang meremehkan sholat, lidah mereka menjadi keluh. Hati mereka gemetar, mulut terbuka, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Seseorang yang sepanjang hidupnya lalai sholat, sering menundanya, atau bahkan meninggalkannya kini benar-benar menyesal. Ia ingin menjawab bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Islam adalah agamanya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Tetapi semua itu hanya berhenti di dalam hati. Lidahnya terkunci, suaranya tak terdengar. Malaikat pun berteriak dengan tegas, "Hamba ini telah berdusta, bukakan baginya pintu neraka." Sekejap saja, hawa panas menyusup ke liang kuburnya. Angin neraka masuk dan membuat tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena panas yang membakar tulang dan kulit. Tanah yang tadinya sempit kini menekan dari segala arah. Tulang rusuk bertemu dengan tulang rusuk lainnya, diremas hingga menjerit. Tidak berhenti di situ, ular sebesar batang pohon muncul dari sisi kanan, melilit tubuhnya, menggigitnya dengan bisa yang menyakitkan. Kalajengking berwarna hitam pekat merayap di seluruh tubuh, menyengat tanpa henti. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Maka bayangkan betapa beratnya siksa kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban yang pertama kali akan ditanyakan, dan ia adalah pembeda antara imam dan kekufuran. Di dalam kubur itu, jeritan demi jeritan terdengar, tetapi hanya malaikat yang menyaksikan. Manusia di atas tanah sama sekali tidak mendengar apa-apa. Yang mereka tahu hanya sebuah makam yang sunyi, sementara di bawahnya terjadi siksaan yang sangat pedih. Malaikat Munkar dan Nakir tidak hanya berhenti pada pertanyaan. Mereka memukul dengan palu dari besi yang sangat berat. Sekali pukulan saja, tubuh hancur berkeping-keping. Lalu seketika Allah mengembalikan tubuh itu seperti semula. Lalu dipukul lagi, hancur lagi, bangkit lagi, begitu seterusnya tanpa henti. Bayangkan, semua itu hanya karena ia menganggap remeh sholat. Hanya karena ia lebih sibuk dengan dunia, lebih senang tidur daripada bangun untuk sholat subuh, lebih senang menghabiskan waktu dengan pekerjaan atau hiburan daripada menunaikan sholat di waktunya. Kini, semua kelalaian itu harus ia bayar dengan siksaan yang tak pernah berhenti. Setiap detik di dalam kubur terasa sangat panjang. Sehari di dunia mungkin terasa singkat, tetapi di alam kubur, waktu berjalan dengan cara yang berbeda.
Setiap pukulan, setiap lilitan ular, setiap sengatan kalajengking terasa seperti bertahun-tahun lamanya. Tidak ada kesempatan untuk lari, tidak ada jalan untuk bersembunyi, hanya ada penyesalan yang tidak ada akhirnya. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Ayat ini jelas bukan hanya ditujukan bagi mereka yang meninggalkan sholat sama sekali, tetapi juga bagi mereka yang sering menunda-nunda, meremehkan, dan tidak menganggap serius perintah sholat 5 waktu. Di dalam kegelapan kubur itu, hamba yang lalai sholat hanya bisa menangis. Tangisannya tidak terdengar di dunia, jeritannya tidak menggetarkan telinga manusia, tetapi seluruh malaikat tahu betapa pedihnya siksaan yang ia rasakan. Ia memohon satu kali saja kesempatan untuk kembali ke dunia, ingin menunaikan sholat, ingin bertaubat, ingin memperbaiki hidupnya, tetapi semua itu sudah terlambat. Kini, ia hanya menanggung akibat dari kelalaian yang dahulu dianggap sepele. Setelah pertanyaan malaikat dijawab dengan kebingungan, setelah lidah keluh dan hati gemetar, maka mulailah siksaan yang jauh lebih dahsyat. Malaikat Munkar dan Nakir datang kembali dengan rupa yang lebih mengerikan. Wajah mereka gelap, mata merah menyala seperti bara api. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Di tangan mereka terdapat sebuah palu besar dari besi yang membara, lebih berat dari apapun yang pernah ada di dunia. Sekali ayunan palu itu menghantam, jasad yang berada di dalam kubur hancur luluh, tulang dan daging terpisah, seakan tidak ada lagi bentuk manusia. Tetapi seketika Allah mengembalikan tubuh itu seperti semula, lalu malaikat kembali menghantam dengan palu tersebut. Begitu seterusnya, tidak berhenti, tidak pernah ada jeda, hanya rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jeritan orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu begitu keras, tetapi manusia di atas tanah sama sekali tidak mendengar. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mendengar suara jeritan itu, niscaya mereka semua akan jatuh pingsan karena tidak sanggup menahannya. Begitu mengerikan suara itu, mengguncang hati, memecah kesunyian alam kubur, namun tetap tertahan di dalam tanah, tidak pernah sampai ke telinga manusia. Siksaan tidak berhenti di situ. Dari pintu neraka yang terbuka, hawa panas terus menyusup. Api neraka menjilat ke dalam kubur, membuat tubuh melepuh dan hangus, lalu kembali lagi seperti semula. Ular-ular besar bermunculan, melilit tubuh, menggigit kepala dan anggota badan. Bisa ular itu menjalar ke seluruh tubuh, membuat penderitaan semakin tak tertahankan. Kalajengking berwarna hitam legam menyengat tanpa henti. Setiap sengatannya seperti menyalakan api dalam darah. Tanah kubur menjadi sempit, menekan tubuh dari segala sisi, hingga tulang rusuk bertumpukan dan remuk. Tidak ada lagi ruang untuk bergerak. Semua itu adalah balasan bagi mereka yang di dunia mengabaikan sholat. Betapa sering mereka menunda-nunda sholat dengan alasan sibuk. Betapa sering mereka lebih memilih tidur daripada bangun untuk menunaikan sholat subuh. Betapa banyak waktu yang terbuang untuk urusan dunia, tetapi melupakan perintah Allah. Kini penyesalan datang terlambat. Setiap waktu sholat yang dahulu ditinggalkan, kini berubah menjadi pukulan palu, sengatan kalajengking, dan gigitan ular. Orang yang disiksa itu merintih, menangis, memohon, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Hanya sebentar saja. Aku ingin sholat, aku ingin bertaubat, aku ingin memperbaiki hidupku." Tetapi tidak ada jawaban selain siksaan yang terus berlanjut. Pintu taubat sudah tertutup, kesempatan sudah hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak berguna. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang tidak menjaga sholat. Bukan hanya orang yang meninggalkan sholat sepenuhnya, tetapi juga mereka yang sholatnya tidak tepat waktu, yang dilakukan dengan malas, yang tidak menghadirkan hati. Dalam riwayat disebutkan bahwa di alam kubur akan ada sebuah cambuk besar dari api. Jika sekali saja cambuk itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan hancur berkeping-keping. Maka bayangkan, bagaimana jika cambuk itu dipukulkan kepada tubuh manusia yang rapuh? Pukulan itu membuat jeritan panjang yang mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun dunia tetap sunyi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam tanah. Waktu di alam kubur terasa berbeda.
Setiap detik seperti bertahun-tahun. Setiap pukulan, setiap gigitan, setiap tekanan tanah terasa abadi. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya kegelapan yang mencekam. Siksaan itu terus berlanjut hingga datangnya hari kiamat, ketika semua manusia dibangkitkan dan dibawa ke padang mahsyar. Maka bisa kita bayangkan berapa lama seseorang akan menanggung azab itu hanya karena lalai sholat selama hidupnya. Namun di balik semua itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita yang masih hidup. Selama nyawa belum dicabut, selama masih bisa menghirup udara, pintu taubat masih terbuka. Sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga penyelamat dari azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Sahabat sekalian, apakah kita rela membiarkan diri kita merasakan azab kubur yang begitu pedih hanya karena malas sholat? Apakah kita sanggup mendengar jeritan kita sendiri di alam kubur ketika tubuh dihancurkan berkali-kali, ketika ular melilit tanpa henti, ketika tanah menekan hingga tulang remuk? Apakah kita tega menukar ketenangan surga dengan siksaan kubur hanya karena lebih memilih kesenangan dunia yang fana? Ingatlah, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cahaya di kubur, penolong di alam barzak, dan penyelamat di akhirat. Sholat adalah kunci keselamatan, perisai dari api neraka, dan penolong dari azab kubur. Maka, jagalah sholat. Jangan pernah menundanya. Jangan pernah meremehkannya. Karena kelalaian yang kecil sekalipun bisa berubah menjadi siksaan yang tidak tertahankan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat, yang istiqomah dalam ibadah, dan yang terhindar dari azab kubur yang pedih. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan bersama orang yang beriman di surga. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, dan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau
hati takkan pernah hilang. Setiap langkah yang ku tempuh di dunia masih terngiang nasihatmu yang bijaksana. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana jauh dari rintihan. Walau kau tak lagi di sini bersama kami, kasihmu tetap hidup dalam setiap doa. Kenangan manismu selalu membekas saat kita duduk bersama, bercerita tawa. Ayah, meskipun tak ada lagi senyummu, hati ini tetap merindukanmu selalu. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana jauh dari rintihan. Walau kau tak lagi di sini bersama kami, kasihmu tetap hidup dalam setiap doa. Meskipun kau sudah pergi tak kembali, aku akan terus berdoa agar kau bahagia di sana. Tak ada kata yang bisa menggantikanmu, tapi ku yakin Tuhan selalu menjaga jiwamu. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana jauh dari rintihan. Walau kau tak lagi di sini bersama kami, kasihmu tetap hidup dalam setiap doa. Kini aku teruskan langkahmu ayah, dengan doa harapan dan cinta yang abadi. Kau mungkin tak tampak, tapi ku tahu kasihmu selalu ada menuntun setiap langkahku. Ayah, kini kau telah pergi jauh, tapi dalam hati takkan pernah hilang. Setiap langkah yang ku tempuh di dunia masih terngiang nasihatmu yang bijaksana. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana jauh dari rintihan.
hidup dalam setiap doa. Kenangan manismu selalu membekas saat kita duduk bersama, bercerita tawa. Ayah, meskipun tak ada lagi senyummu, hati ini tetap merindukanmu selalu. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana, jauh dari rintihan. Walau kau tak lagi di sini bersama kami, kasihmu tetap hidup dalam setiap doa. Meskipun kau sudah pergi, tak kembali, aku akan terus berdoa agar kau bahagia di sana. Tak ada kata yang bisa menggantikanmu, tapi ku yakin Tuhan selalu menjaga jiwamu. Doa untukmu ayah setiap malamku, semoga tenang di sana, jauh dari rintihan. Walau kau tak lagi di sini bersama kami, kasihmu tetap hidup dalam setiap doa. Kini aku teruskan langkahmu ayah, dengan doa harapan dan cinta yang abadi. Kau mungkin tak tampak, tapi ku tahu kasihmu selalu ada, menuntun setiap langkahku. Tak kuasa ku ingat masa kecilku, hidup tanpa belayan ayah ibu. Berlinang air mata di pipiku, melihat bahagianya temanku. Air mata menjadi saksi bisu tentang perpisahan keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayangmu untuk ibu. Tahukah hati kecilku, ku menangis di setiap tidurku. Bila waktu dapat ku putar kembali, ku ingin seperti
air mata menjadi saksi bisu tentang perpisahan keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayangmu untuk ibu. Tahukah di kecilku ku menangis di setiap tidurku. Bila waktu dapat ku putar kembali, ku ingin seperti dulu. Ayah ibu selalu ada di sisiku, kini jadi kenangan hidupku. Kini jadi kenangan hidupku. Aneh, aku nih ketahu. Aneh, ku. Tuh, no kan tahu, no, pinter. Malik kak, Malik, ku. Oh, tahun banget. Kena ndak mau nih, nak. Wewek lagi dong. Ndak mau nih. Wewek. Ndak mau. Buat isi dan zikiran udah, guys. Oh, iya.